Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Fira Emaliana Sagita dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Ilmu Lingkungan, Universitas Mataram. Pada kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia pada periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Himpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Himpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Meda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak Jepang. Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat yang dipimpin oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso, perwakilan Indonesia, dan Ichiban Ieyasu, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik, pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pertama-tama, apa itu BPUPKI? BPUPKI atau sering kita dengar dan tidak asing di telinga merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang memiliki nama Jepang yaitu Donkuritsu Junbi Chosakai, yang merupakan tugas BPUPKI yaitu mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI pertama kali diumumkan pendiriannya itu pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 67 orang, 60 dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Maupun ketua dari BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedjodiningrat dengan wakil ketua Ichiban Ieyasu, orang Jepang, dan Raden Panji Suroso, orang Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu dengan tujuan menentukan dasar negara, dan yang sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 tentang membahas Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI terdapat 4 tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Dr. Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Dr. Supomo. Yang dimana pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan 5 usul, yaitu
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dan Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut, yaitu nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Walaupun terdapat perbedaan antara ketiga tokoh tersebut, namun mereka tidak berselisih yang seharusnya menjadikan kita pembelajaran. Dan kemudian, setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang beranggotakan Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sartodjo Kartodinikusumo, A.A. Marimis, Raden Oto Iskandar Dinata, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Panitia kecil atau panitia 8 ini adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI setelah sidang pertama berakhir pada 1 Juni 1945. Panitia kecil diketuai oleh Bung Karno merumuskan tentang dasar negara Pancasila dalam sidang pertama, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI ini berhenti untuk sementara. Sekian, terima kasih. Yaitu konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Hanya sekian. Terima kasih. Sekian, maaf apabila ada salah kata dan penulisan.